2. Jaringan internet. Internet, Interconnected Network, merupakan sekumpulan jaringan komputer yang membentuk jaringan luas, WAN, dan dapat terhubung ke berbagai macam situs atau website. Internet menyediakan akses untuk layanan di bidang telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sehingga bisa saling berbagi informasi. Jaringan internet bekerja berdasarkan suatu set protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer ke jaringan yang lebih luas dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan dalam jaringan, penanganan kesalahan, error handling, lalu lintas pesan atau data, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar yang digunakan pada internet dikenal sebagai TCP/IP. Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer dan smartphone, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat karena menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain, serta dapat memberikan akses yang luas. Berikut beberapa keunggulan layanan internet. Komunikasi murah. Sumber informasi besar. Tantangan baru untuk berusaha. Keterbukaan. Tanpa sensor. Jangkauan yang tidak terbatas. A. Kegunaan internet. Banyak kegunaan yang menguntungkan yang didapatkan dari internet dalam semua bidang. Bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya. Antara lain. 1. Internet sebagai media komunikasi. Beberapa fenomena dan keunggulan internet sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat dan murah dengan jangkauan global dengan aplikasi berikut. Email, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Brave. Percakapan, WhatsApp, Telegram, Signal, Line, Newsgroup, FTP Goper, dan lain-lain. Semakin banyak website, situs media online, berbasis media cetak maupun yang tidak, sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, seperti contoh berikut. Koran masuk internet, Kompas Cyber Media, Jepen, Tribun News, Detik, 1net, CNN, majalah, brosur, dan lain sebagainya. 2. Internet sebagai media promosi, di antaranya sebagai berikut. Image company, pengenalan dan pemesanan produk, registrasi klien, jadwal pengiriman dan lain-lain. 3. Internet sebagai media komunikasi interaktif. Email, media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Dukungan pelanggan dengan www. Video conferencing, Zoom, Google Meet, MS, Teams. Internet relay chat. Internet phone. 4. Internet sebagai alat research and development. 5. Internet sebagai pertukaran data. B. Koneksi internet. Untuk dapat melakukan koneksi ke internet, langkah-langkah yang perlu disiapkan secara umum sebagai berikut. 1. Siapkan seperangkat PC. 2. Siapkan modem, modulator-demodulator, atau wireless router untuk dikonfigurasi seperti pembahasan di poin nomor 4 bagian mengkonfigurasi perangkat jaringan. 3. Koneksi ke internet melalui penyedia layanan akses internet atau ISP, Internet Service Provider, yang dihubungkan ke modem atau wireless router. 3. Latihan pengetahuan. Ada keterangan tambahan ya. Dulu ada kakak kelas kalian. Ya. Saya bawa ini, saya sambung kabel terus connect wifi. Sebelum ada wifi Unifi yang untuk per kelas itu loh ya. Kakak kelas kalian, Pak, ini saya minta Pak, saya pinjem Pak, saya taruh di rumah supaya bisa internetan. Masa ini iso kita karo listrik langsung connect wifi ngono ya? Enggak. Syaratnya itu ini
perangkat PC atau kalau kalian HP gitu ya untuk connect. Modem kalau kalian koneksinya pakai HP bisa modem itu bisa jadi HP loh ya. Modem bisa jadi HP kan, koneksi internet komputer iki HP lewat hotspot bisa jadi modem itu ya. 3, koneksi internet butuh ISP. Dikira pakai ini saja connect wifi terus ada internetnya. Tidak sesederhana itu. Ono akses point terus connect no internet connect no listrik terus ono wifi ono internet. Tidak, harus ada penyedia ISP itu ya. Tidak semudah itu. Kita lanjut. 3. Latihan pengetahuan. Kalian sedang berada di lab komputer yang terhubung dengan internet. Kalian diminta oleh guru untuk mengidentifikasi dan mencatat komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke internet di lab komputer beserta fungsinya dan merapikannya. Selanjutnya memberikan laporan kepada guru tentang semua perangkat yang ada di lab komputer. Bagaimana kalian melakukan semua itu? B. Mengkonfigurasi perangkat jaringan. 1. Konfigurasi Bluetooth. Langkah konfigurasi Bluetooth pada smartphone seperti pada gambar di bawah ini. Buka menu pengaturan kemudian pilih Bluetooth. Pilih nama perangkat untuk mengganti identitas atau nama Bluetooth yang akan digunakan kemudian klik on untuk mengaktifkan Bluetooth. Gambar pukul 4.16 tangkapan layar setting Bluetooth. Sumber, Imam Badrudin. 2022. 2. Ini gambar setting Bluetooth di HP. Bener ya? HP atau laptop kalau kalian punya laptop ada Bluetooth-nya, ini contoh penggunaan Bluetooth. Cuma laptop tidak lebih simpel ya. HP lebih simpel, kalau laptop lebih ribet ya, lebih banyak pilihannya dan semakin membingungkan kalau ingin koneksi Bluetooth laptop dengan perangkat lain. Lanjut. 2. Konfigurasi hotspot. Dalam penggunaan smartphone agar bisa terhubung ke internet, konfigurasi yang harus kalian lakukan yaitu mengatur paket data pada smartphone kalian dengan cara masuk ke bagian pengaturan kemudian pilih bagian kartu SIM dan jaringan seluler pilih data seluler. Untuk membatasi penggunaan paket data, kalian bisa atur penggunaan data dan untuk roaming setting di bagian roaming internasional seperti pada gambar di bawah ini. Gambar pukul 4.17 tangkapan layar setting internet menggunakan paket data. Sumber, Imam Badrudin. 2022. Setting hotspot portable untuk menyebarkan akses internet atau berbagi dokumen menggunakan Wi-Fi dari smartphone ke perangkat yang lain. Langkah konfigurasinya yaitu dari menu pengaturan pilih hotspot portable kemudian pilih atur hotspot portable untuk mengatur SSID pada smartphone kemudian pilih keamanan yang akan digunakan seperti contoh WPA2 personal. Pada bagian sandi silahkan diisi sesuai dengan sandi atau password yang akan digunakan untuk terhubung ke hotspot dari laptop atau device lainnya. Untuk menghubungkan antara komputer dengan smartphone ada 3 cara yang bisa digunakan, yaitu kabel USB, Bluetooth dan hotspot portable atau jaringan wireless. Ini contoh menghubungkan hotspot dari laptop atau device lainnya, dari HP device lainnya. Ini istilahnya tethering ya. Kalian pernah tethering HP? Nah, ini settingnya. Wis iso ya? Oke, enggak usah dijelasno ya. Oke, lanjut. Gambar pukul 4.18 tangkapan layar. Setting hotspot portable di smartphone. Sumber, Imam Badrudin. 2022. Gambar pukul 4.19 tangkapan layar. Hotspot portable aktif. Sumber, Imam Badrudin. 2022. Setelah kalian berhasil melakukan konfigurasi Bluetooth dan hotspot portable, sekarang cobalah lakukan konfigurasi menggunakan kabel USB. Pada waktu melakukan pekerjaan tersebut, terapkan K3L dengan merapikan tempat kerja, posisi kabel serta posisi duduk di depan monitor, terkait keselamatan kerja. 3. Konfigurasi LAN. Konfigurasi komputer untuk terhubung ke internet maupun jaringan lokal yang perlu kalian lakukan yaitu memastikan kabel LAN sudah terpasang dengan benar pada port LAN.
Untuk koneksi jaringan menggunakan kabel atau Wi-Fi terhubung untuk koneksi tanpa kabel, kemudian setting pada bagian network adapter yang ada di kontrol panel atau klik kanan icon jaringan yang ada pada bagian sistem tray seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian pilih Open Network dan Internet Settings. Kemudian pilih Change Adapter Option. Gambar pukul 4.20 tangkapan layar Open Network and Internet Settings. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Double-klik perangkat jaringan yang akan disetting pada komputer. Seperti gambar di bawah ini, pilih adapter Wi-Fi. Gambar pukul 4.21 tangkapan layar menu network pada kontrol panel. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada tampilan di bawah ini pilih Properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4, TCP. IPv4. Gambar pukul 4.22 tangkapan layar Properties Adapter. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Kemudian pilih Obtain an IP address automatically, agar perangkat mendapatkan IP secara otomatis menggunakan DHCP. Gambar pukul 4.23 tangkapan layar konfigurasi DHCP di laptop atau PC. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Atau pilih Use the following IP address untuk setting IP secara manual sesuai dengan jaringan yang digunakan. Kemudian klik OK jika konfigurasi yang dilakukan sudah sesuai. 4. Konfigurasi access point, wireless, router. Untuk setting perangkat access point yang perlu diperhatikan yaitu IP default atau wireless default dan key yang terdapat pada bagian belakang perangkat access point. Selain IP, ada keterangan username dan password yang akan digunakan untuk login ke konfigurasi seperti pada gambar di bawah. Gambar pukul 4.25 bagian belakang perangkat access point. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Gambar ini untuk Setelah keterangan mengetahui sebelumnya IP ini ya. beserta user dan password, langkah selanjutnya adalah membuka browser kemudian mengetikkan IP yang terdapat pada belakang perangkat access point ke browser sehingga akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Gambar pukul 4.26 tangkapan layar login ke perangkat access point. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Setelah masuk ke konfigurasi, pilih bagian LAN Configuration untuk melakukan konfigurasi IP. Setelah selesai, klik Apply untuk menyimpan konfigurasi IP. Gambar pukul 4.27 tangkapan layar menu konfigurasi LAN. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Setelah selesai, klik pada bagian DHCP Server Configuration untuk melakukan konfigurasi agar klien yang terhubung ke Wi-Fi nanti tidak perlu setting IP secara manual. Kemudian klik Apply untuk menyimpan. Gambar pukul 4.28 tangkapan layar menu konfigurasi DHCP. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Selesai setting LAN, selanjutnya setting WLAN untuk mengaktifkan wireless kemudian mengganti SSID yang terdapat pada perangkat access point kemudian pilih Enable SSID. Gambar pukul 4.29 tangkapan layar menu pada WLAN. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pada bagian Authentication mode pilih WPA2 Presa Red Key. Pada Encryption mode pilih TKIP dan AES. Agar semua perangkat yang memiliki jenis enkripsi TKIP AES bisa terhubung ke wireless. WPA Presa Red Key. Isi password sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian klik Apply. Gambar pukul 4.30 tangkapan layar pilihan metode autentikasi. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Jika semua konfigurasi sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah ke menu System Tools kemudian pilih Reboot untuk memastikan semua konfigurasi yang dilakukan dapat berjalan. Gambar pukul 4.31 tangkapan layar menu Restart. Sumber, Imam Badrudin, 2022.
Apabila penyedia layanan internet menggunakan kabel UTP untuk koneksi internet, maka kalian perlu menancapkan kabel LAN pada port WAN, kemudian setting di menu WAN pada wireless router dan isikan IP address dan DNS sesuai dengan yang diberikan oleh penyedia layanan internet. 5. Latihan pengetahuan. Kalian diminta untuk memasang perangkat akses point di rumah agar hanya bisa diakses oleh orang tua dan saudara kalian yang mengetahui password untuk terhubung ke akses point tersebut. Apa saja yang harus kalian persiapkan dan bagaimana kalian bisa membuat password sendiri untuk terhubung ke akses point tersebut?